Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Cuy Trader, channel yang akan membahas beberapa saham menarik setiap hari secara up to date. Yang dalam kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa saham yang aktif di perdagangan 21 Oktober 2024, dipimpin oleh beberapa emiten dari sektor teknologi. Ini gambaran IHSG kita pada perdagangan hari ini. Sempat menguat di awal sesi, kemudian koreksi, kemudian menguat lagi. Menguat 0,16%, 12,54 basis point. Candlenya hijau untuk IHSG. Soalnya kita lihat net foreign buy untuk perdagangan 21 Oktober 2024. Net foreign buy-nya ada Antam. Menguat 4%, asing masuk 115,93 miliar. Yang kedua, BBNI 83,80 miliar, melemah tipis. ASI asing juga masuk 60,82 miliar, menguat 3,66%. TLKM asing masuk 55,78 miliar, sama harganya dengan hari kemarin. Kemudian Goto asing masuk lagi, closingnya sama dengan harga kemarin. BMRI 44,26 miliar dan seterusnya. PSAB masih net foreign buy, menguat 11%. MTEK juga net foreign buy menguat 15%. Enjoy profit yang entry di PSAB dan MTEK sudah kita info trading plan-nya juga info. Selanjutnya net foreign sale-nya ini ada PANI. Meskipun menguat 9,28%, PANI net foreign sale. Lalu siapa yang mengangkat harga ini? Berarti bandar domestik. BRMS menguat tipis 1,78%. Net foreign buy 40,74 miliar. Net foreign sale, MDKA 31,03 miliar, jualan asing menguat tipis 1,59%. PNLF asingnya jualan padahal harganya diangkat naik. SMGR asingnya jualan 21,67 miliar, melemah 2,43%. Kemudian Adaro juga asingnya jualan, MLPL BBCA asingnya jualan tipis. Buka juga asingnya jualan tipis. Ini beberapa gambaran net foreign buy dan net foreign sale. Untuk perdagangan besok yang bisa dipantau berarti net foreign buy-nya itu tadi, net foreign sale-nya dipantau saja. Chart IHSG sudah kembali akan menyentuh resistnya di sekitar 7.900 ya. Sedikit lagi. Hari ini closing di 7.772. Sedikit lagi akan mencapai ke resistennya di 7.900-an. Secara volume cukup bagus, ada peningkatan terus, namun dari hari ke hari candlenya makin mengecil. Jadi ada kemungkinan koreksi minor untuk IHSG kita. Apalagi memang sudah perdagangan dari 11 Oktober sampai hari ini terus-menerus mengalami penguatan. Sudah hampir seminggu terus-menerus penguatan. Sehingga butuh koreksi-koreksi minor untuk kemudian terbang lebih tinggi. Selanjutnya kita bahas yang pertama dari Antam. Antam hari ini secara bandarmologi cukup bagus, big akumulasi dan asing masuk ya tadi cukup besar. Yang masuk AK, BK, AI, DP, MG, CC. Yang keluar YP, SQ, BB, GR, PD, XL. Retail-retail yang keluar. Sempat menguat ke 1765, namun closingnya di harga 1690. Secara candle memang kurang menarik, hampir mirip seperti candle shooting star, namun average top buyer-nya ada di 1719. Masih ada potensi untuk Antam melanjutkan kenaikannya, namun bisa saja juga ini diangkat untuk bandarnya bisa jualan di harga atas. Asing masuk 116 miliar, cukup besar. Kemarin keluar hanya 5 miliar, hari ini masuk 116 miliar. Bagi sobat trader yang sudah punya dari ke bawah, masih bisa di hold. Ini sudah jelas uptrend. Golden Cross EMA 20 dengan EMA 200. Sebentar lagi EMA 50 akan Golden Cross dengan EMA 200. Cukup menarik untuk Antam. Harusnya sobat trader sudah punya dari harga bawah sekitar 1370-an ini.
karena juga sudah kita bahas di video sebelumnya bahwa ini cukup menarik sebab Antam berhenti dari downtrend minornya saat itu menguat. Nah, kita entry di sekitar sini. Kita bahas di sekitar sini, kemudian terus-menerus naik. Koreksi minor, tertahan 5200, kemudian terus-menerus naik. Dan hari ini net foreign buy cukup besar, 116 miliar. Masih bisa di hold untuk jangka menengah panjang. Bagi sobat trader yang masih ingin hold, silahkan. Cukup menarik. Tentu akan ada koreksi-koreksi minor, hal yang wajar, namun saat ini kemungkinan tetap akan bertahan di atas 1500. Untuk Antam harusnya beberapa waktu ke depan akan tetap bertahan di 1500. Support kuatnya saat ini menjadi 1500. Jika turun dari 1500 ya bisa batasi resiko. Namun harusnya tidak. Sudah breakout EMA 200-nya. Di saat bulan April ini false breakout, sehingga breakout sebentar kemudian koreksi. Kalau ini true breakout, habis breakout konsolidasi sebentar dekat 5200 langsung naik. Enjoy profit bagi sobat trader yang masih hold Antam. RSI stokastik juga baru golden cross, jadi masih bisa di hold untuk jangka menengah panjang. Target berikutnya 1800 kemungkinan bisa segera tercapai. Kalau mau di hold sampai kemudian di 2000 ya dipersilahkan. Investasi jual beli keputusan masing-masing. Kemudian PSAP sama-sama ngurusi emas. Hari ini secara bandermologi cukup menarik, ada peak akumulasi 2 hari terakhir. 3 hari terakhir asing masuk di PSAP, hari ini menguat 11,41%. Sempat naik ke 416, closingnya di 410. Enjoy profit bagi sobat trader yang entry di PSAP, sudah kita buatkan trading plan di channel. Kemudian tadi sempat ada yang bertanya antara BRMS apa PSAP lebih mending mana? Ya, kita infokan bahwa lebih mending PSAP karena baru ada kenaikan 2 hari dan asingnya juga masih masuk 2 hari terakhir. Dan hari ini kembali asing masuk. Yang keluar IH, RG, SHLG, AZ, yang masuk AK, CC, CP, NI. Cukup menarik. Hari ini asing masuk lagi 30,6 miliar. Average stop buy-nya di 400 hingga 400 akan bisa menjadi support. Di perdagangan 18 Oktober gagal breakout 400, kemudian koreksi closing di 368. Hari ini langsung menguat di awal sesi cepat sampai ke 390-an. Sobat trader tadi ada yang dapat harga sekitar 380-an karena langsung menguat di awal sesi seperti open gap up. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah menyadari ke bawah, masih bisa di hold untuk jangka menengah panjang. Ini sudah uptrend. Kita ajak lagi ketika di sini, namun sebelumnya sudah kita infokan di sekitar 270 ya. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah punya dari harga 270, masih bisa di hold untuk jangka menengah panjang. Silahkan dijual kalau sudah patah tren. Saat ini masih belum patah tren ya. Asingnya juga terus-menerus akumulasi masuk, harganya diangkat. Sehingga masih cukup menarik. Volume juga meningkat. 3 hari terakhir volumenya jauh lebih besar daripada volume-volume perdagangan sebelumnya. Target berikutnya 440. Kemungkinan akan bisa tercapai. Kalaupun koreksi ya koreksi-koreksi wajar. Beberapa yang sudah punya dari harga bawah ingin take profit. Masih menarik untuk PSAP. Selanjutnya DKFT. Hari ini menguat 11,51%. Secara bandermologi small akumulasi dan asingnya masuk 1,91 miliar. Kemarin keluar 105 juta, hari ini asing masuk lagi. Di tanggal 11 sampai 17 Oktober asing terus-menerus masuk. Di 18 Oktober asing keluar tipis, hari ini asing masuk lagi dan harganya menguat. Cukup menarik untuk DKFT. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah entry di sekitar harga 133-an ya. Kita buatkan trading plan di sekitar tanggal 16 Oktober ini. Kemudian 2 hari berikutnya menguat dan hari ini menguat cukup tinggi. 11%. Record dari sideways-nya di sini.
ada kemungkinan akan melanjutkan kenaikannya untuk DKFT. Masih bisa di hold bagi sobat yang sudah menyadari harga bawah. Masih cukup menarik untuk DKFT. Kita coba lihat. Oh, berarti masih di bawah ya harganya, masih ada upside yang cukup besar untuk DKFT. Masih bisa di hold untuk jangka menengah panjang. Cara chart monthly baru kenaikan bulan pertama. Masih ada potensi melanjutkan kenaikannya. Apalagi volume semakin meningkat. Nih. Volume semakin meningkat. Bulan Juli volume kecil, bulan Agustus volumenya makin besar, kemudian koreksi bulan September, bulan Oktober volume besar. Padahal belum akhir bulan, sehingga masih ada potensi untuk DKFT melanjutkan kenaikannya. Masih bisa di hold bagi sobat trader yang sudah punya dari harga average sekitar 130-an atau bahkan dari bawah. Ini kemungkinan akan reversal ya, sudah jelas di atas EMA 20, di atas EMA 50, di atas EMA 200 sudah menunjukkan kondisi uptrend bagi DKFT. Bagi sobat trader yang belum entry ya dipantau jika ada koreksi-koreksi ke bawah sekitar 140-an silahkan untuk entry. Average stop buyer-nya hari ini 153, cukup tinggi dengan last price-nya ya, sehingga bisa untuk area buy dekat-dekat situ. Namun tentu BK ini sudah punya dari harga bawah, sehingga tidak hanya benar-benar 153 average buyer-nya. Selanjutnya SCMA dari sektor yang mendekati dengan sektor teknologi, meskipun bukan benar-benar diperuntukkan untuk sektor teknologi. Sudah kita bahas di video sebelumnya terkait dengan sektor non-cyclical bahwa SMA ini cukup menarik, sedang konsolidasi dari harga bawah. Foreign sedang akumulasi dan hari ini menguat cukup tinggi, sempat menguat ke 142, akhirnya closing di 138. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah menyadari harga bawah sekitar 127 sampai 130. Kesabaranmu telah membuahkan hasil, sekarang sudah floating profit sekitar 6%-an. Masih bisa di hold untuk jangka menengah panjang. Supportnya sekarang jadi naik di 135 ya. Bertahan di atas 135, bisa di hold untuk jangka menengah panjang. Turun dari itu bisa amankan modal, nanti entry lagi di sekitar 131-an. Hari ini asing masuk cukup besar 14 miliar. Kemarin asing masuk tipis 250 juta, namun hari ini asing masuk cukup besar 14 miliar. Secara teknologi ada big akumulasi yang keluar YP, NI, XL, FZ, XC, retail yang masuk asing BK, MG, AK, LG, ZP, DR. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah menyadari ke bawah, masih bisa di hold untuk jangka menengah panjang. EMA 20 sudah golden cross, MA 50 ini tadi tertahan EMA 200 sehingga ada koreksi-koreksi minor. Kemungkinan ini akan konsolidasi seperti yang terjadi di tanggal 9 Oktober. Setelah menguat, kemudian konsolidasi baru menguat lagi. Kemungkinan akan seperti itu jika memang bandarnya masih ingin akumulasi di harga bawah. Sehingga kalau memang mau take profit ya take profit, kalau memang mau hold dan siap dengan goyangan-goyangannya, koreksi-koreksinya ya dipersilahkan. Akan lebih baik jika memang jualnya ketika sudah patah trend. Saat ini belum patah trend, sudah membentuk higher low yang baru, low higher low. Nanti kemungkinan ya akan seperti ini, koreksi-koreksi minor baru higher low, breakout MA 200 dan kemudian reversal dari downtrendnya. Harapannya seperti itu. Seperti yang terjadi di MTEK. MTEK secara bandarmologi sangat menarik, ada big akumulasi. Hari ini menguat 15,30%. Enjoy profit bagi sobat yang sudah entry di MTEK. Sudah kita ajak dari beberapa waktu yang lalu, bisa dipantau jika ada koreksi-koreksi ke 430-an. Ya, sudah kita pantau di sekitar sini, kalau ada koreksi-koreksi ke 430 bisa entry. Namun kemudian melihat candle di perdagangan 18 Oktober, akhirnya kita buatkan trading plan dan hari ini langsung menguat tanggal 21 Oktober, menguat 15,30%. Enjoy profit bagi sobat yang sudah menyadari ke bawah ya, masih bisa di hold. Beberapa average-nya sekitar 440-an harusnya kalau memang patuh dengan trading plan kita.
Hari ini bertahan di atas level resist psikologis 500, namun tanggung 505. Kemungkinan jika ada koreksi-koreksi, ya bandarnya take profit. Average stop buyer-nya di harga 444, cukup tinggi average stop buyer-nya. Namun tentu sebenarnya tidak benar-benar 444, pasti agak bawah. Meskipun begitu, ini akan ada potensi kenaikan lanjutan untuk MTEK. Enjoy profit bagi sobat trader yang entry di MTEK. Tadi kita ingatkan bahwa kalau breakout resist 460 akan potensi ke 480. Ternyata malah dikasih lebih sampai ke 505. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah menyerah di bawah. Di hold untuk jangka menengah panjang. Ya, ini sudah pasti uptrendnya. Bentar lagi EMA 20 golden cross EMA 200, EMA 50 sebentar lagi golden cross EMA 200. RSI stokastik sudah golden cross. Apakah MTEK akan mencapai all time high-nya? Mari kita lihat. All time high-nya ada di 3000 ya. Cukup menarik karena ini harga bawah. Sudah dari 2021. Downtrend. Nah, apakah ini akan ditutup dengan candle hijau? Maka jika ini ditutup dengan candle hijau, kemungkinan akan reversal. Ya, masih bisa di hold untuk jangka menengah panjang. Kalau mau memang untuk investasi, ini MTEK masih benar-benar berada di harga yang bawah, cukup bawah, sehingga masih belum terlambat untuk di hold jangka menengah panjang. Kalau mau di hold sampai 1000, kemungkinan masih bisa. Berapa lama? Ya, tidak tahu. Tergantung nanti bandarnya memang mau pengen cepat ngangkat atau pelan-pelan. Selanjutnya Bukalapak. Hari ini menguat tipis 2,27%. Sempat sampai ke 141, namun dikoreksi lagi ke 135 closingnya. Secara metodologi ada big distribusi, namun volume terlihat meningkat. Ini juga hampir tertahan dengan MA 200, sehingga memang perlu konsolidasi dulu untuk bisa breakout MA 200-nya. Asing keluar 17 miliar. Kenaikannya tidak disertai dengan masuknya asing. Berarti yang lebih menarik adalah MTEK dan SCMA secara bandarmologi. Secara nominal juga MTEK yang lebih menarik ya. Sudah breakout MA 200. Selanjutnya JAR. JAR hari ini kembali menguat 18,63%. Secara bandarmologi normal distribusi dan menguatnya di awal sesi langsung cepat sekali. Enjoy profit bagi sobat yang sudah punya dari harga bawah masih hold. Pasti tidak sempat kalau tadi di awal sesi langsung entry di JAR karena langsung cepat sekali kenaikannya di awal sesi. Average stop buyer-nya 369, yang masuk PDXL HD. Retail yang masuk ya. Jadi memang yang menggerakkan retail. Namun meskipun begitu, jelas ini sangat menarik. Cuman hati-hati saja karena sudah normal distribusi. Bisa saja ini memang diangkat, ditahan di atas untuk bandarnya bisa jualan. Wait and see bagi sobat yang belum punya dari harga bawah. Bagi sobat yang belum punya dari bawah bisa dipantau ketat. Kalau breakdown 360 bisa take profit ya. Kalau breakdown dari 360 bisa take profit. Patah trennya di 360. Jika masih bertahan di atas itu, hold sampai kemudian dia patah tren. Enjoy profit bagi sobat yang sudah menyerah di bawah. Ini juga hampir golden cross EMA 20 dengan EMA 50. Namun memang karakter sahamnya cukup volatil ya. Setelah naik, bantingannya juga kencang. Bisa jadi ini juga akan seperti itu, apalagi tidak disertai dengan masuknya foreign. Jika tidak disertai dengan masuknya foreign, rata rawan untuk kemudian ini dipakai oleh buyer-buyer yang hanya scalping. Nah, sehingga ketika mereka sudah take profit, bisa saja besok langsung jualan, harganya dibanting. Seperti di sini, langsung jualan. Diangkat
untuk jualan, kemudian jualan lagi habis. Hati-hati bagi sobat yang sudah punya dari ke bawah, masih bagus ya, dipantau saja. Kalau memang ada buangan besar, langsung amankan modal, take profit. Kalau yang belum, ya wait and see saja, jangan dikejar, jarnya jangan dikejar. Selanjutnya TOS yang hari ini juga menguat 8,57%. Angel profit bagi sobat yang sudah ke bawah masih bisa di hold untuk jangka menengah panjang. Ini sudah uptrend, namun memang ini terbilang high risk. Secara terminologi ada normal akumulasi. Sudah kita buatkan trading plan ketika di tanggal 18 Oktober. Jika sobat trader entry kemarin bisa dapat di harga sekitar 105. Hari ini closing di 104 dengan candle yang solid. Namun hati-hati dengan bantingannya ya. Bantingannya cukup kasar biasanya untuk TOS. Dipantau ketat. Hari ini asing masuk 2,79 miliar. Angel profit bagi sobat yang sudah menjadi ke bawah masih bisa di hold. Selanjutnya WiFi. Solusi sinergi digital. Hari ini kembali menguat 422. Secara terminologi ada small distribusi ya. Kemudian secara foreign flow hari ini asing keluar tipis 4,4 miliar. Bisa dipantau ketat untuk segera take profit jika ada patah tren. Supportnya menjadi di 400 saat ini. Angel profit bagi sobat yang sudah di bawah kita ajak dari sekitar harga 316-an ya. Sudah kita bahas di video sebelumnya bahwa kalau bertahan di 316 dia akan naik dan 2 hari terakhir ini naik. Kalau masih punya dari ke bawah masih bisa di hold. Trading stopnya di 400. Jika turun dari 400 TP amankan modal. Itu beberapa bahasan saham menarik pada perdagangan hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.